الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terlebih lagi nikmat keberadaan kita di tempat yang mulia ini, di hari atau di malam-malam termulia di dalam bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai pada hari ini mungkin belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan dan menikmati beribadah di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, atau ada juga mungkin yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada juga yang mungkin disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, baik itu urusan keluarga, urusan mencari nafkah, ataupun urusan-urusan yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kita di sini adalah sebuah nikmat yang besar dan merupakan istighfar ataupun pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mensyukuri nikmat ini dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan terus meningkatkan kualitas serta kuantitas daripada ibadah-ibadah kita, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, di hari-hari yang termulia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi telah mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'in minal lailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk melaksanakan amalan-amalan soleh untuk menghadapi fitan, gelombang fitnah. Qaqita'in minal lailil mudlim, gelombang fitnah itu ibarat penggalan malam yang gelap, di mana seseorang tidak bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih mampu, kita terus perbanyak agar kita punya bekal untuk mengkanter arus fitnah yang semakin hari semakin besar, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini telah kita rasakan. Beliau mengatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira." Pada hari itu seseorang bisa saja di pagi hari dia mukmin, tapi di sore hari dia menjadi kafir. Wa yusbihu kafiran, atau di pagi hari dia kafir, kemudian wa yumsi mu'minan, kemudian di sore harinya jadi mukmin.
agama itu sudah kayak tidak ada lagi harganya bagi dia. Sangat mudah sekali. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Sampai-sampai seseorang sudah menjual agamanya dengan recehan-recehan dunia. Dijual murah agamanya. Padahal agama itu adalah, kalau istilah kita itu, harga mati. Kalau ada yang harus dikorbankan harta dan jiwa sekalipun, maka itu adalah keimanan kita, agama yang kita miliki. Tidak apa-apa semuanya korban, asalkan kita masih mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah momennya, inilah saatnya kita terus memperbanyak amalan-amalan soleh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini mungkin sudah sering juga kita dengarkan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dan saya rasa juga momennya sudah tepat untuk kita bacakan, momen-momen di mana hati-hati kita ini betul-betul terasa ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Momen-momen di mana akan senantiasa terlintas di benak kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengingat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya maksud di sini adalah hadis orang yang paling terakhir masuk surga. Ya, hadis orang yang paling terakhir masuk surga. Sudah sering kita dengarkan, tapi tidak apa-apa kita ulangi. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang surga itu, maka bisa dipastikan tidak mungkin seseorang bisa memilih kata yang tepat, yang terbaik untuk merepresentasikan esensi ataupun hakikat daripada kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, tidak akan mungkin. Tapi kita bisa mentakrib, ya, pendekatan, memberikan ilustrasi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang berusaha merenungkan dan berimajinasi bagaimana keindahan surga itu, maka sekuat apapun dia berimajinasi, dia kerahkan seluruh tenaganya untuk membayangkan keindahan surga itu, maka dia tidak akan sampai kepada hakikat keindahan surga itu. Makanya dalam hadisnya itu kan, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbertik di dalam hati manusia. Saking indahnya, saking nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan dahsyatnya keindahan surga itu dengan menyebutkan level paling rendah, dengan menyebutkan level
paling rendah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akhiru man yadkhulul jannata rajulun, orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang yamshi marratan wa yakbu marrah, orang yang berjalan sesekali dan terkadang terjatuh, sesekali terjatuh. Kenapa demikian? Karena orang ini terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi dia adalah penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, dan penghuni surga yang paling pertama masuk ke dalam surga. Nah, dalam proses dikeluarkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala itu, dia masih berjalan tertati-tati, kadang-kadang jatuh. Wa yasqutu ala wajhihi, dan terkadang tersungkur di atas wajahnya sendiri. Wa tasfa'uhu an-nar, dan terkadang juga disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala pada saat proses keluarnya itu. Akan tetapi dia sudah merupakan proses tahap dia menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika sudah keluar, kasihan, sudah keluar dari neraka, kemudian sudah lolos dan terlepas dari siksaan api neraka, apa yang dia lakukan? Iltafata ilaiha, menoleh ke belakang, ya, menoleh ke belakang. Lalu apa yang dia katakan? Dia mengatakan sambil menoleh, tabarakalladzi najjani minki. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan saya dari dirimu, sambil melihat ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan kira-kira sama orang ini? Apa yang dia rasakan itu bisa kita dengarkan dari apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan, laqad a'tani Allahu syai'an ma lam yu'tihi ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada saya sebuah nikmat yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Istilah kita, tidak ada nikmat yang paling besar seperti apa yang saya rasakan sekarang. Padahal dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Tapi di situ dia sudah merasakan awal daripada kenikmatan tersebut. Dia sudah merasa tidak ada kalah kenikmatannya. Dengan cukup dikeluarkan saja dari neraka itu sudah merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Entah berapa lama, entah berapa tahun, berapa abad dia disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, setelah dia mulai merasakan kenikmatan itu, baru nikmat keluar dari neraka. Turfa'u lahu syajarah, maka ditampakkan bagi dia sebuah pohon. Ya, ditampakkan bagi dia sebuah pohon.
Kita bisa bayangkan waktu orang ini masuk neraka, tentu dia tidak pernah melihat pohon-pohon seperti itu. Ya, di neraka kalau bukan panas, duri, ya semua berbagai macam siksaan. Ya, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ini ditampakkan bagi dia pohon. Ya, pohon tentunya yang menarik, yang indah, ya, yang sejuk di dalam pandangan mata. Maka pada saat itu dia mengatakan sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, adnini min hadhihi asy-syajarah." Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku dari pohon ini. Fali astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Agar aku bisa bernaung di bawahnya. Wa ashraba min ma'iha, agar aku bisa meminum, melepaskan dahaga dengan meminum air atau mata air dari pohon tersebut. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menampakkan betapa luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba ini, "Ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha." Wahai anak Adam, jangan-jangan jika aku kabulkan permintaanmu ini, aku dekatkan kamu kepada pohon ini, engkau akan meminta permintaan yang lain. Engkau akan meminta permintaan yang lain. Maka hamba ini dengan begitu thiqah, dengan begitu yakin, percaya diri, dia mengatakan, "La ya Rabb." Tidak ya Allah, tidak wahai Tuhanku. Wa yu'ahidu an la yas'alahu ghairaha. Bahkan dia tegaskan dengan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan meminta permintaan yang lain jika permintaannya ini dikabulkan. Ya, Masya Allah. Wa rabbuhu yahduruhu, dan Allah memaklumi. Karena ini bukan lagi dunia, tapi dia adalah surga. Tidak ada lagi hisab. Ya, tidak ada lagi hisab. Li'annahu yara ma la sabra lahu alaih. Karena dia sudah, Allah Subhanahu wa taala tahu persis betapa hamba ini sudah tidak sabaran untuk merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayudnihi minha, didekatkanlah dia dari pohon tersebut, wa yastadhilla bi dhilliha wa yashraba min ma'iha. Dia bernaung, merasakan sejuknya pohon itu yang sebelumnya dia tidak pernah rasakan kesejukan seperti itu. Wa yashraba min ma'iha, dan juga meminum dari mata air yang ada di pohon tersebut. Di saat dia bersenang-senang, di saat dia bersukacita menikmati keindahan dan kesejukan pohon itu, faturfa'u lahu syajaratun ukhra, ditampakkan bagi dia pohon yang lain, ahsan minal ula, yang lebih cantik dan lebih indah daripada pohon yang pertama. Ya. Fayaqul, maka hamba ini saking girangnya, seolah-olah dia telah melupakan apa yang dia telah katakan pada permintaan yang pertama. Tanpa malu-malu dia mengatakan, "Ay Rabb, adnini min hadhihi syajarah." Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku dari pohon ini. Li asyraba min ma'iha wa astadhilla bi dhilliha, agar aku bisa meminum dari airnya dan agar aku bisa bernaung dari naungannya. La as'aluka ghairaha. Ya Allah, saya tidak akan meminta lagi permintaan terakhir. Istilah kita terakhir ini kodong. Ya. Terakhir sekali nih kasihan. Ya, tolong dikabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya bena Adam, wahai anak Adam, bukankah engkau telah mengatakan alam tu'ahidni alla tas'alani ghairah? Bukankah engkau telah berjanji tadi bahwa engkau tidak akan meminta permintaan yang lain kalau aku kabulkan permintaanmu yang awal? Kan engkau sudah berjanji tadi. Ya, kan kamu sudah berjanji tadi. Maka Allah mengatakan fayaqul in adnaituka minha, jangan-jangan kalau aku dekatkan lagi kamu dari itu, tas'aluni ghairah, engkau akan meminta permintaan yang lain. Maka pada saat itu hamba tersebut kembali mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Allah, la as'aluka ghairah, saya berjanji tidak akan meminta permintaan yang lain. Artinya apa? Terakhir ini, pokoknya paling terakhir ini. Asal sudah dikabulkan, maka saya tidak akan meminta permintaan yang lain. Wa rabbuhu ya'dhuruhu, dan Allah Subhanahu wa taala memaklumi, karena sekali lagi ini sudah di surga, bukan lagi di dunia, tidak ada dosa di sana. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan betapa luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan betapa luar biasanya kenikmatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu didekatkan ke pohon yang kedua. Akhirnya dia bersenang-senang menikmati rindangnya pohon tersebut dan meminum menikmati kenikmatan daripada air yang ada di dalam atau di bawah pohon tersebut. Di saat dia bersenang-senang dan bersukacita dengan pohon yang kedua ini, tiba-tiba ditampakkan lagi pohon yang ketiga. Faturfa'u lahu syajaratun ahsanu minal ulayain, yang mana pohon yang ketiga ini jauh lebih indah daripada yang pertama dan yang kedua. Masya Allah. Ini belum masuk surga ini, masih di emperan, masih di terasnya. Ditampakkanlah pohon yang ketiga. Orang ini kayak seolah-olah sudah lupa dengan janjinya sebelumnya. Tanpa malu-malu kembali dia mengatakan, ay Rabb adnini min hadhihi syajarah. Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini. Terakhir sekali nih, ya, permintaan terakhir. Dekatkan saya agar aku bisa meminum airnya dan bernaung di bawah naungannya. Dan Allah kasih, Allah berikan, karena ini adalah akhirat, negeri surga. Allah berikan, ya, Allah berikan kepada dia dan didekatkan kepada pohon tersebut. Dan kembali dia bersenang-senang menikmati rindangnya pepohonan tersebut, kemudian meminum dari airnya. Pada saat itu, setelah dia bersenang-senang itu, ya kebetulan dalam hadis itu disebutkan bahwa pohon itu berada di sisi pintu surga. Ya, pohon yang ketiga ini berada di sisi pintu surga. Di saat dia bersukacita, tiba-tiba dia, kenapa kayak ada suara-suara orang bersukacita di balik pintu ini? Ya. Ada orang teriak-teriak, ketawa-ketawa. Dia dengarkan suara penghuni surga di balik pintu. Masya Allah. Maka pada saat itu kembali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Dia bilang, ya Rabb, adkhilniha. Ya Allah, masukkan aku ke dalamnya. Masukkan aku ke dalam surga.
maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, ayyurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha." Allah menawarkan karunia-Nya yang lain. Di saat dia dimasukkan ke dalam surga, mulai ditawarkan kenikmatan yang lain. "Wahai anak Adam, maukah engkau aku berikan kepadamu dunia seisinya dan yang serupa dengannya?" Maksudnya dunia seisinya 2 kali lipat. Dunia seisinya dan 2 kali lipat itu sudah banyak sekali tuh. Di dunia saja tidak ada orang itu yang menguasai kekayaan dunia semuanya. Dunia ini, orang yang terkaya di dunia paling dia hanya dapat berapa saja dari perbendaharaan dunia ini. Ini orang dikasih dunia seisinya beserta dengan yang serupa dengannya. Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Ya Rabb," sampai kayak dia tidak merasa percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan sampai mengatakan, "Atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, apa bahasanya itu ya? Engkau mengolok-olok saya, sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Tuhan alam semesta. Maksudnya apa? Dia merasa, wah, masa saya mau dikasih dunia seisinya, kemudian yang serupa dengannya. Kalau istilah orang Jakarta bilang, bercanda kali. Ya. Kayak tidak percaya. Karena mungkin dia memang tahu diri. Dia merasa, masa saya mendapatkan kenikmatan seperti itu, sebegitu wahnya. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kenikmatan kepada hamba tersebut. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, ayyurdika an u'tiyaka mulka malikin minal muluk?" Maukah engkau aku berikan kepadamu seperti perbendaharaan raja di antara raja-raja dunia? Qala ya bala ya Rabb, betul ya Allah. Kemudian lakadzalik, saya berikan. Wa mithlaha, dan saya lipat gandakan lagi, wa mithlaha wa mithlaha wa mithlaha wa mithlaha. Saya tambahkan lagi, saya lipat gandakan lagi, saya lipat gandakan lagi, saya lipat gandakan lagi sampai 5 kali lipat. Allahu akbar. Kemudian dia mengatakan, "Raditu." Saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, "Walaka dzalik wa asyratu amsalihha." Saya akan berikan dan saya lipat gandakan lagi sebanyak 10 kali lipat. Saya lipat gandakan lagi sebanyak 10 kali lipat. Masya Allah. Ini orang betul-betul dia sudah merasa, tidak ada nih orang yang seperti saya ini. Tidak ada nih orang yang paling bahagia seperti saya. Padahal dia orang yang paling terakhir masuk surga. Orang-orang sudah duluan dan lebih hebat lagi dan lebih indah lagi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilustrasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kenikmatan orang yang paling terakhir masuk surga. Otomatis dia adalah orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Coba bayangkan kalau dia naik 1 level. Bagaimana itu kenikmatannya? Kalau naik lagi, kalau sampai pada tingkat tertinggi, level tertinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
surga Firdaus? Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau ini yang begini-begini levelnya bisa seperti itu, bagaimana lagi kita mengungkapkan kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para anbiya dan juga para orang-orang soleh pengikut mereka yang berada di dalam surga Firdaus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama bahwa betapa luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan akan sangat celaka kita kalau rahmat dan karunia Allah yang begitu luasnya itu tapi tidak ada sejengkal pun yang kita dapatkan dari situ. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran itu berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Luas sekali. Akan begitu celaka kita kalau surga yang begitu luasnya tidak ada sejengkal pun yang kita bisa dapatkan. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, di situ menunjukkan fadlut tauhid, keutamaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menjadi ahli tauhid. Orang-orang yang memurnikan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang bertauhid. Dia dikeluarkan karena apa? Karena tauhidnya. Kalau dia tidak bertauhid tidak mungkin keluar. Pasti kekal dalam neraka. Tapi dia dikeluarkan disebabkan karena kalimat la ilaha illallah itu. Cuma mungkin kasihan waktu di dunia dia masih terjatuh kepada dosa-dosa, mungkin dosa besar atau mungkin beberapa dosa-dosa yang lain. Karena dia masih dikalahkan oleh hawa nafsunya, tapi dia tidak pernah menodai dan mengotori tauhidnya itu. Dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena tauhidnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi bahwa Allah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Rasulullah adalah hamba dan Rasulullah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan juga Rasulullah Subhanahu wa taala, wa kalimatuhu alqaha, dan bahwasanya Isa itu adalah kalimat yang dilemparkan ataupun ditiupkan ke dalam rahim Maryam, ibunda daripada Isa alaihissalam, wa ruhum min, dan juga merupakan roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wal jannata haq, dan barang siapa yang mempersaksikan bahwa surga itu adalah benar, wan nar haq, dan juga neraka itu adalah benar, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya surga bagaimanapun kualitas daripada amalan-amalan dia. Ini tentu kabar gembira. Ya, walaupun kita mungkin atau sebagian dari kita yang terkadang masih malas-malas atau mungkin masih sering terjatuh dalam perbuatan dosa, tapi tauhid ini masih terjaga kemurniannya, maka insya Allah Allah akan memberikan jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan, maka carilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan masuk ke dalam surga. Ya, kalau kita hitung-hitung jemaah sekalian, di dunia ini kita paling lama 60 tahun, 70 tahun. Ya, hitung-hitung ini sekarang. Mungkin di sini rata-rata di atas 30 mungkin ya, minimal. Kecuali yang anak-anak.
Artinya kalau kita sudah sampai kepala 4, ya, tinggal menghitung mam itu. Kalau deadline-nya itu 60 standar, berarti kita tersisa 20 tahun. Artinya sebentar sekali ini dunia. Sebentar sekali ini dunia. Nah, apa yang akan kita menuju kepadanya itu negeri akhirat, itu jauh lebih lama, negeri yang kekal abadi. Satu hari terhitung sebagai 1000 tahun di sana. Jadi lama sekali. Sehingga kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa indahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun." Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu senantiasa sibuk dalam keadaan bersenang-senang. Jadi penghuni surga itu sibuk sekali. Tapi sibuknya bukan cari uang, cari nafkah, tidak. Sibuknya itu adalah menikmati seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kerja setiap hari. Sibuk untuk menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kenikmatan itu senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sebagaimana penghuni neraka juga senantiasa ditambah, ya, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Jadi sibuk makan buah-buahan, sibuk dengan minum air susu, air madu, air khamar, ya, air apa lagi? Pokoknya sibuk sekali. Sibuk dengan selir-selirnya, sibuk dengan bidadari-bidadarinya. Ya. Ada akhwat. Ada. Iya. Dan iya, salah satu penafsiran, kalau untuk buka tafsir dari ayat ini, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu sibuk. Salah satu penafsiran daripada kesibukan yang dilakukan oleh penghuni surga itu, ya, seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, adalah kesibukan iftidhalul bakarah. Apa itu Ustaz? Terjemahannya. Iftidhalul bakarah itu sibuk untuk melepas keperawanan bidadari-bidadari surga. Itu kesibukannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam surga itu kan tidak ada yang namanya kekurangan. Ya, tidak ada kekurangan. Makanya salah satu ciri wanita surga itu walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka itu diberikan istri-istri yang suci, disucikan. Nah, salah satu bentuk kesucian daripada bidadari surga itu adalah dia senantiasa perawan. Senantiasa perawan. Jadi selalu kembali itu. Ya, istri-istri ataupun bidadari-bidadari surga. Makanya ya kerjaannya laki-laki itu ya sibuk dengan itu. Ya, Masya Allah. Dan tentu juga sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Di dalam hadis lain, betul tidak ada akhwat di belakang. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada di belakang, Pak.
dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa "Lau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ila al-ard", seandainya wanita surga itu sesekali melongok ke dalam dunia, maka la adha'at ma bainahuma, maka wajahnya itu akan menerangi antara langit dan bumi. Wala mala'at bainahuma rihan, maka dia akan memenuhi langit dan bumi ini dengan wangi yang semerbak. Itu satu bidadari itu hanya melongok saja. Dalam riwayat lain, wala nasifuha khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan khimarnya atau kerudungnya daripada bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini, "Lau kanatid dunya", kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah", seandainya dunia ini nilainya setara dengan sehelai sayap nyamuk, seandainya dunia ini nilainya setara dengan sehelai sayap nyamuk, lama saqa minha kafiron syarbata ma, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan walaupun seteguk saja kepada orang kafir, seteguk air. Artinya apa? Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nilainya walaupun setara dengan sehelai nyamuk, maka orang-orang kafir tidak dapat itu. Tapi kan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang terkaya mungkin sekarang ini adalah orang kafir. Tapi bukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan itu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan mencari, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar bisa senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan tentunya dari kami dan dari syaitan, dan jika ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.